Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Natasha Hassanah Putri dari kelas 5A Program Studi Administrasi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 2103965. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan protokol penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil atau PNS di Nilai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah Bandung dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah karya tulis tulisan yang diampu oleh bapak-bapak seperti biasa. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah latar belakang. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia meliputi kurangnya perhatian terhadap pegawai di dalam lembaga atau organisasi yang dapat berdampak pada kinerja pegawai yang menurun dan akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan lembaga atau satu organisasi itu sendiri. Dalam satu lembaga atau organisasi, pegawai perlu memberikan kinerja terbaiknya sebab keterlibatan pegawai dalam suatu organisasi berdampak positif pada perkembangan organisasi itu. Seperti menurut Rahayu, semakin baik kualitas sumber daya manusia di dalam organisasi, maka semakin baik pula kinerja sumber daya manusia yang dihasilkan. Usaha yang dilakukan oleh pegawai itu dikenal dengan kinerja pegawai. Menurut Fakta Negara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu elemen yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja adalah kualitas kehidupan kerja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ceskio, kualitas kehidupan kerja melibatkan berbagai aktivitas di dalamnya, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang memotivasi pegawai dalam menjalankan tugas mereka demi mencapai tujuan organisasi. Nah, berkaitan dengan hubungan antara kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja pegawai, pernyataan-pernyataannya tadi sudah saya jelaskan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Risau bahwa dukungan faktor kualitas kehidupan kerja yang baik mampu membuat pegawai merasa dihargai baik sebagai manusia maupun profesional seperti itu. Nah, Bappekom PUPR Wilayah 4 Bandung mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bappekom ini sangat bergantung pada kinerja setiap individu pegawai yang ada di dalamnya. Sehingga baik tidaknya ukuran kerja organisasi sangat tergantung dengan kinerja pegawai. Nah, adapun aparatur sipil negara atau ASN merupakan elemen yang memiliki peran strategis dalam lembaga pemerintah. Penting untuk diketahui bahwa seluruh PNS termasuk dalam kategori ASN, tapi tidak semua ASN adalah PNS. Nah, latar belakang ini sangat didukung juga oleh penelitian yang relevan juga yang dilakukan oleh Sofia Sari di bertempat di Bappekom. Tantangan dalam kinerja pegawai di Bappekom ini meliputi termasuk optimalisasi teknologi informasi dan pembagian beban kerja yang tidak merata. Dan selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja PNS di Bappekom PUPR Wilayah 4 Bandung. Dan selanjutnya ada tujuan khusus yang pertama untuk memperoleh gambaran kualitas kehidupan kerja PNS di Bappekom PUPR Wilayah 4 Bandung. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran kinerja PNS di Bappekom Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja PNS di Bappekom PUPR Wilayah 4 Bandung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja PNS di Bappekom PUPR Wilayah 4 Bandung diharapkan dapat menjadi kontribusi berarti dalam pengembangan bidang ilmu administrasi pendidikan, terutama dalam konteks manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dan selanjutnya ada manfaat praktis. Diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada organisasi-organisasi mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja yang bermanfaat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dan kualitas kehidupan kerja serta membantu merumuskan standar ideal kualitas kehidupan kerja dalam sebuah organisasi. Dan selanjutnya diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan berguna bagi kalangan akademisi sebagai sumber acuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama ada landasan teori dari kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja menurut Franklin adalah proses yang diterapkan oleh sebuah organisasi untuk memastikan kesejahteraan pegawai, keamanan kerja, kepuasan kerja, sistem penghargaan yang adil, tunjangan pegawai, serta meningkatkan keterikatan pegawai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Adapun indikatornya, menurut Walton dalam tertinggi dan hadir pada tahun 2021 mengenai kompensasi, kondisi kerja, kesempatan untuk berkembang, peluang, integrasi sosial, peraturan yang berlaku, dampak pekerjaan, dan relevansi sosial. Nah, selanjutnya adalah landasan teori mengenai kinerja pegawai. Kinerja dapat diartikan sebagai kemampuan seorang atau pegawai dalam memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan dalam lingkungan kerjanya selama periode tertentu. Adapun indikator kinerja pegawai yang dijelaskan oleh Hasibuan pada tahun 2012 meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Nah, adapun pada lembaga pemerintahan, sumber daya manusia atau pegawai dikenal dengan sebutan PNS atau pegawai negeri sipil. Menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2012,
Pegawai negeri sipil atau PNS adalah bagian dari aparatur sipil negara atau ASN dan terdapat juga jenis kepegawaian lain yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik, mengenai tanda-tanda terdahulu, adapun beberapa tanda terdahulu yang menjadi referensi bagi karya tulis nominal yang telah bangun adalah seperti berikut. Baik, yang selanjutnya ada perangkat pikir penelitian. Adapun yang pertama di sini ada input mengenai perilaku organisasi, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Melayu Hasibuan meliputi perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan penelitian. Nah, adapun tantangan yang kerap dihadapi lembaga dalam manajemen sumber daya manusia meliputi kurangnya perhatian terhadap pegawai di dalam lembaga atau organisasi yang dapat berdampak pada kinerja pegawai yang menurun, dan akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Nah, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sylvia Lestari pada tahun 2021, ditemukan beberapa permasalahan kinerja pegawai di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah 4 Bandung. Di antaranya, kinerja pegawai dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi masih belum berjalan dengan baik, dan pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia atau SDM yang tersedia. Adapun prosesnya yaitu kualitas kehidupan kerja menurut Walton dalam Persini dan Hardy pada tahun 2021 meliputi 1. Kompensasi yang sesuai dan adil, yang kedua kondisi kerja yang aman dan sehat, yang ketiga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, yang keempat peluang untuk berkembang dan keamanan dalam karir, yang kelima integrasi sosial, yang keenam peraturan yang berlaku di tempat kerja, yang ketujuh dampak pekerjaan pada keseluruhan kehidupan, dan yang kedelapan relasi sosial dari kehidupan kerja. Adapun kinerja pegawai meliputi teori dari Hasibuan 2012 yang meliputi 1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Efektivitas, dan 5. kemandirian. Adapun outputnya yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia. Dengan outcome, meningkatnya kinerja sumber daya manusia. Seperti yang telah dikatakan Rahayu, semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka semakin baik pula kinerja sumber daya manusia yang dihasilkan. Metode inovasi. Pertama, metode dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah 4 Bandung, khususnya mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja pegawai. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Setelah studi kepustakaan juga digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dengan meneliti sumber-sumber tertulis yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini. Berikutnya mengenai lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah 4 Bandung, yang berlokasi di Jalan Jawa nomor 8 Bandung. Yang selanjutnya adalah mengenai responden populasi dan sampel. Dalam konteks penelitian tentang pengaruh kualitas kehidupan kerja pada kerja PNS di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah 4 Bandung, populasi, responden, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini maka merupakan seluruh PNS di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah 4 Bandung gitu. Nah, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang selanjutnya mengenai mekanisme pengolahan data. Dalam proses ini, pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat SPSS atau Statistical Project and Software Solution, lalu diolah lagi menggunakan dengan editing, coding, dan pemilihan skor atau nilai. Baik, yang selanjutnya mengenai kisi-kisi penelitian. Variabel yang pertama mengenai kualitas kehidupan kerja, saya mengambil teori dari Walton dalam Persini dan Harding pada tahun 2021 yang memiliki 7 dimensi yang langsung dilihat di Bapak memiliki 7 dimensi dengan beragam. Di dalamnya juga ada konten indikator dan deskriptor dengan item sebagai berikut. Nah, untuk variabel kedua yaitu kinerja pegawai dengan teori dari Hasibuan pada tahun 2012 dengan berjumlah 7 dimensi di dalamnya dan berbagai indikator, deskriptor dan penempatan item sebagai berikut. Instrumen penelitian pada variabel pertama yaitu tentang kualitas kehidupan kerja memiliki 30 pernyataan dengan alternatif jawaban dari skor 1 sampai 5. Yang pertama ada sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, netral dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan sangat setuju dengan skor 5. Bisa dilihat ini ya Bapak memiliki pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan kualitas kehidupan kerja yang berjumlah 30 pernyataan. Nah, selanjutnya untuk instrumen penelitian untuk variabel kedua yaitu atau variabel B, instrumen kinerja pegawai memiliki jumlah 9 pernyataan dengan alternatif jawaban yang sama dengan yang pertama, yaitu dari skor 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang
karya tulis ini atau program penelitian yang sudah saya buat, maka selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu mengapa penelitian Anda perlu dilakukan, apa urgensinya? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan gitu ya dalam slide sebelumnya gitu, bahwa penelitian ini mengenai termasuk dalam MSDM gitu, manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini kan mengikuti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, ketersediaan, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberdayaan. Nah, di dalam ASEAN tersebut gitu ya, di dalamnya ada tantangan yang belum terpenuhi gitu, atau tantangan yang kerap dihadapi gitu, meliputi kurangnya perhatian terhadap pegawai di dalam lembaga atau sebuah organisasi yang dapat berdampak pada kinerja pegawai yang menurun dan akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan lembaga atau suatu organisasi itu sendiri. Terus ditambah lagi dari penelitian sebelumnya, yaitu oleh Stephen Study pada tahun 2021, ditemukan beberapa permasalahan kinerja pegawai di dalam pengembangan kompetensi PUPR wilayah akademik ini gitu. Di antaranya kinerja pegawai dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sebelum berjalan dengan baik, dan pembagian beban kerja pegawai yang tidak dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Nah, maka dari itu berdasarkan kesediaan kinerja yang tadi sudah dijelaskan gitu, sangat penting untuk menganalisis dan meningkatkan masalah terkait kurang optimalnya kinerja pegawai di balai pengembangan kompetensi PUPR wilayah akademik ini gitu, dengan mempertimbangkan dampak yang dihasilkan oleh indikator kualitas kehidupan kerja. Nah, dengan memeriksa pendapat terkait kualitas kehidupan kerja dan indikator yang termasuk di dalam konsep tersebut gitu, maka penelitian ini penting untuk dilakukan gitu. Nah, untuk ditambah lagi, untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh kualitas kehidupan kerja dalam organisasi mempengaruhi kinerja pegawai gitu, terutama untuk mereka yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 4 Bandung. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa manfaat dari penelitian ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya gitu ya, ada dua manfaat pada penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berarti dalam pengembangan bidang ilmu administrasi pendidikan, terutama dalam konteks manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada organisasi-organisasi mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja, dan dapat diharapkan juga dapat menjadi masukan yang bermanfaat gitu untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dan kualitas kehidupan kerja, serta dapat membantu merumuskan standar ideal tentang kualitas kehidupan kerja yang dapat membantu meningkatkan kinerja pegawai gitu. Adapun penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi gitu bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan berguna bagi kalangan akademisi sebagai sumber acuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Masuk ke pertanyaan ketiga, jika penelitian kuantitatif, teori atau konsepsi apa yang akan diujikan dalam penelitian Anda? Dalam penelitian saya, yaitu penelitian kuantitatif. Adapun yang pertama tentang variabel X atau variabel pertama, tentang kualitas kehidupan kerja, saya akan memakai teori dari Walden dalam Persendirian dan Harding mengenai kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Yang pertama memiliki 8 dimensi gitu di dalamnya. Yang pertama mengenai kompensasi, yang kedua kondisi kerja yang aman dan sehat, yang ketiga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, yang keempat peluang untuk terus berkembang dan keamanan dalam karir, yang kelima integrasi sosial, yang keenam peraturan yang berlaku di tempat kerja, yang ketujuh dampak pekerjaan pada keseluruhan kehidupan, yang kedelapan relevansi sosial dari kehidupan kerja. Adapun untuk variabel Y atau variabel kedua dan penelitian ini menggunakan dengan kinerja pegawai gitu, menggunakan teori dari Hasibuan pada tahun 2012 yang memiliki lima dimensi. Yang pertama ada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir gitu ya. Bagaimana cara mengolah hasil penelitian Anda? Nah, mekanisme pengolahan data atau pengolahan hasil penelitian dalam penelitian yang saya lakukan ini melibatkan pengembangan data hasil mentah, pengukuran menjadi data yang lebih terstruktur gitu, yang nantinya akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, dalam penelitian ini data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS atau Statistical Project Analysis Solution. Juga proses pengolahan datanya sebagaimana dijelaskan oleh Hasan mencakup editing yang merupakan verifikasi dan koreksi data yang telah terkumpul. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terdapat dalam catatan lapangan secara langsung gitu ya. Yang kedua ada coding atau pengkodian, yaitu memberikan kode atau label kepada semua data, terutama data yang berasal dari kategori yang sama. Kode ini berupa karakter berupa akal atau huruf yang memberikan petunjuk identitas terhadap informasi atau data yang akan dianalisis, seperti
item-item seperti itu. Yang selanjutnya ada pemberian skor atau nilai. Penilaian atau pemberian skor terhadap data yang akan dianalisis dilakukan dengan menggunakan Scholarly Pad, gitu, di mana Scholarly Pad ini adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai prestasi, sikap atau pendapat individu kelompok mengenai suatu peristiwa atau fenomena sosial, gitu. Seperti yang saya terapkan pada instrumen penelitian, gitu, mengenai pernyataan-pernyataannya. Nah, setiap pertanyaan dalam isoman penelitian dijawab dengan tingkat persetujuan dan berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif, yaitu dari skornya dari 1 sampai 5 atau dari 5 sampai 1, gitu, dengan kategori sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang selanjutnya ada tabulasi. Tabulasi merujuk pada proses pembuatan tabel yang data yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Mungkin yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah seperti berikut. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya kali ini, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.